there were two kingdoms that were the worst of neighbors. Pada zaman dahulu dikisahkan ada dua kerajaan yang saling bermusuhan. Yang pertama ada kerajaan manusia yang dipimpin oleh raja yang sombong dan juga serakah. Dan yang kedua adalah hutan yang bernama Negeri Mors, di mana banyak makhluk aneh yang hidup dengan damai tanpa adanya pemimpin seperti raja ataupun ratu. Di Negeri Mors ada seorang peri perempuan yang bernama Maleficent. Dia adalah peri yang sangat ramah kepada makhluk lainnya. Di hari yang sama, Maleficent mendapatkan informasi dari ketiga peri lainnya bahwa penjaga perbatasan menangkap manusia yang mencuri batu kristal di Negeri Mors. Lalu Maleficent pun langsung menghampiri manusia tersebut, yang ternyata adalah seorang remaja laki-laki yang bernama Stefan. Kemudian Maleficent pun meminta agar batu kristal itu dikembalikan. Setelah itu, Maleficent pun mengantarkan Stefan ke perbatasan. Di sini Stefan bercerita kepada Maleficent bahwa dia adalah anak seorang yatim piatu yang bekerja sebagai pelayan di kerajaan. Dan saat mereka berdua bersalaman, What's wrong? Your ring. Iron burns fairies. sejak saat itu mereka berdua lebih sering menghabiskan waktu bersama sehingga terbentuklah aura-aura cinta yang ceringeng. Kemudian pada saat ulang tahun Maleficent yang ke-16, Stefan memberikannya hadiah berupa ciuman. Seiring berjalannya waktu, kini Maleficent lebih sering menghabiskan waktunya sendirian. Dan Stefan sendiri dia sudah tergila-gila oleh kekuasaan dan berambisi untuk menjadi seorang raja. Singkat cerita, para manusia yang dipimpin oleh sang raja yang serakah datang ke perbatasan dengan maksud untuk menguasai negeri Mors. Maleficent yang mengetahui hal itu lalu mengeluarkan pasukan kegelapan untuk melawan pasukan sang raja. Setelah menerima kekalahan telak, sang raja yang tidak terima membuat sayembara kepada para prajuritnya. Barang siapa yang bisa membunuh Maleficent, dia akan menjadi raja dan berhak menikahi putrinya. Kill the winged creature. Avenge me. And upon my death, you will take the crown. Stefan yang sudah gila pada ambisinya pun langsung menemui Maleficent dan akan melakukan aksi kejinya tersebut. Please, you have to trust me. Lalu Stefan memberi Maleficent sebuah minuman yang sudah ia campur dengan obat bius. Saat Stefan akan membunuh Maleficent, dia terlihat ragu dan pada akhirnya dia hanya memotong kedua sayapnya. Kemudian Stefan membawa kedua sayapnya ke hadapan sang raja untuk membuktikan bahwa dia berhasil membunuhnya. Pada suatu hari, Maleficent melihat seorang manusia yang sedang memukuli seekor burung gagak. Lalu Maleficent merubah burung gagak itu menjadi manusia. Burung gagak itu langsung memperkenalkan dirinya. Dia bernama Diapal. Dan sebagai ucapan terima kasih, di sini Diapal akan mengabdi kepada Maleficent. Lalu Maleficent menyuruh Diapal untuk memata-matai Stefan, yang ternyata sekarang Stefan telah dinobatkan menjadi seorang raja. Maleficent yang mengetahui hal itu, lantas dia pun marah seedan-edannya. Pada akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang ratu di negeri Mors dan membawa kegelapan di sana. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, Stefan dan istrinya mempunyai seorang anak perempuan. Diapal yang mengetahui hal itu lantas langsung memberitahu Maleficent. Child,
King Stefan and the Queen have had a child. Kemudian tibalah hari pembaptisan untuk Aurora sang bayi. Di sini semua orang datang dari segala penjuru negeri, termasuk 3 peri yang berasal dari negeri Morse. Dan tiba-tiba Maleficent datang ke acara tersebut. Well, well. Di sini Maleficent memberi hadiah kepada Aurora sebuah kutukan, yang dimana sebelum matahari terbenam pada ulang tahunnya yang ke-16, Aurora akan menusukkan jarinya kepada jarum pemintal dan akan membuatnya tertidur seperti sudah mati. Namun karena Stefan memohon ampun, di sini Maleficent mengatakan kutukan itu akan hilang ketika Aurora mendapatkan ciuman cinta sejati. Pada akhirnya, Stefan yang ketakutan pada kutukan tersebut menyuruh semua prajuritnya untuk menyita semua alat pemintal. Lalu Stefan menyuruh ketiga peri untuk merawat Aurora sampai umurnya 16 tahun lebih 1 hari. Dan saking hariwangnya, di sini Stefan menyuruh semua prajuritnya untuk memburu Maleficent. Namun di sini Maleficent membangun sebuah perbatasan agar tidak ada manusia yang masuk ke negeri Morse. Scene berpindah kepada 3 peri yang membawa Aurora. Mereka bertiga sampai di suatu rumah di tengah hutan yang jauh dari istana kerajaan. 2, 3, grow. Tapi dengan sekejap Maleficent langsung mengetahui keberadaan Aurora. Keesokan harinya, karena ketiga peri ini nggak pinter-pinter amat, dan saat mereka akan memberi makan Aurora, Maleficent yang merasa kasihan menyuruh Diapal untuk menenangkan Aurora ketika malam hari. Sejak saat itu, Maleficent selalu memperhatikan Aurora yang sudah bertambah besar. Dan bahkan dia menolong Aurora yang akan jatuh ke jurang. Seiring berjalannya waktu, Aurora tumbuh menjadi perempuan cantik. Pada suatu hari, Aurora datang ke perbatasan tembok berduri yang ada di negeri Morse. Di sini Maleficent menggunakan sihirnya untuk membuat Aurora tertidur dan membawanya masuk ke dalam negeri Morse. Saat Aurora terbangun, Maleficent langsung bersembunyi. Karena Maleficent berpikir Aurora akan takut jika melihatnya. Di luar dugaan, ternyata Aurora mengenal Maleficent sebagai peri pelindung bagi dirinya. You're my fairy godmother. Di sana Aurora juga mengenali Diapal yang dulu pernah menolongnya. Hello, Aurora. Di malam berikutnya, Maleficent kembali mengajak Aurora untuk melihat keindahan negeri Morse. Saat melihat Aurora tertawa, Maleficent memutuskan untuk mencabut kutukannya. Namun ternyata kutukan itu tidak bisa dicabut oleh Maleficent sendiri. Keesokan harinya, Maleficent mengajak Aurora untuk tinggal di negeri Morse. Hal itu membuat Aurora sangat senang dan memutuskan pulang untuk berpamitan kepada 3 peri di rumahnya. Until tomorrow. I'm so excited. Saat di perjalanan pulang, Aurora bertemu dengan pemuda bernama Phillips yang tersesat saat akan menuju ke istana Raja Stefan. Dan nampaknya mereka berdua tertarik satu sama lain. Then I'll see you soon. Very soon. Kejadian itu pun disaksikan langsung oleh Maleficent dan Diapal. Dan Diapal berpikir bahwa ciuman dari Phillips akan menghapuskan kutukan Aurora. No, Diapal. Saat Aurora berpamitan kepada 3 peri tersebut, mereka bertiga kaget dan langsung menceritakan asal-usul Aurora dan kutukannya. Di sini Aurora pun langsung bergegas menemui Maleficent. Saat mengetahui Maleficent lah yang memberi kutukan tersebut, Aurora yang kecewa lantas dia pun pergi dan bertekad menemui sang ayah di istana kerajaan.
Ketika Aurora bertemu dengan Stepan, Stepan malah menyuruh pasukannya untuk mengurung Aurora. Lock her up in her room. Go. Prepare the men. Maleficent's come. Jin berpindah kepada Maleficent yang sudah menemukan Phillips. Dia langsung menggunakan sihirnya dan bergegas membawanya ke istana untuk menemui Aurora. Sedangkan Aurora yang sedang dikurung, dia mendengar suara aneh yang menuntunnya ke sebuah pintu rahasia. Aurora yang penasaran mengikuti sumber suara tersebut. Sampai tibalah Aurora di sebuah ruangan yang dipenuhi oleh alat pemintal rusak. Saat Aurora menusukkan jarinya, dia pun langsung pingsan. Dan kejadian tersebut bisa dirasakan oleh Maleficent. Maleficent yang sudah tiba di istana, dia pun langsung masuk dengan membawa Phillips bersamanya. Saat mereka sudah di dalam, di sini Maleficent langsung membangunkan Phillips. Ketika Phillips mencium Aurora. Karena tidak berhasil, di sini Phillips pun langsung diusir. Saat mereka semua sudah keluar, Maleficent mendekati Aurora. Dan dia merasa bersalah karena sudah memberi kutukannya. Saat Maleficent mencium Aurora, di luar dugaan, Aurora pun terbangun dari tidurnya. Ketika mereka bertiga ingin keluar dari istana, di sini Maleficent terkena jebakan jaring yang terbuat dari logam. Kemudian Maleficent langsung merubah Diapal menjadi seekor naga. Aurora yang panik, dia tidak sengaja masuk ke salah satu ruangan yang ternyata berisi sayap Maleficent. Kemudian Aurora pun langsung membebaskan kedua sayapnya tersebut. Maleficent yang merasa kasihan, di sini dia pun tidak membunuh Stepan. Namun ketika Maleficent akan pergi, Stepan malah menyerang Maleficent yang membuat dirinya terjatuh dan tewas. Setelah kejadian itu, Maleficent meruntuhkan tembok berduri di perbatasan dan mengembalikan hutan Morse yang bersinar seperti dulu. Lalu Maleficent mengangkat Aurora sebagai ratu di negeri Morse dan tamat.